Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi tentang sistem pengendalian mutu. Ini sesi keempat kita dan kita akan bahas mengenai perilaku organisasi. Seperti biasa, kita akan menggunakan buku Manajemen Control System atau Sistem Pengendalian Manajemen yang ditulis oleh Robert Anthony dan Vijay Govindarajan. Mari kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Karena hari ini kita membahas tentang perilaku organisasi, sebelum kita membahasnya tentang teori-teori dan lain sebagainya, sebelumnya Bro Sana pengen ngejelasin dulu tentang perilaku di dalam organisasi. Orang itu selalu mempunyai yang namanya goal congruence. Apa itu goal congruence? Goal itu tujuan, congruence itu kongruen ya. Kalau dulu zaman kita belajar matematika, kongruen itu adalah kanan dan kiri sama kayak gitu ya. Jadi ada kongruen, ada kesamaan gitu ya dalam tujuan. Nah, yang dimaksud dengan goal kongruen di sini, ini adalah manusia itu selalu mengarah untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kepentingan pribadi dia dan juga sekaligus merupakan kepentingan perusahaan. Jadi pasti dia akan ngelihat nih dirinya akan lebih diuntungkan atau enggak sih kalau dia bertindak seperti ini dan lain sebagainya. Itu namanya goal congruence. Jadi apapun yang dilakukan dia di perusahaan itu selalu untuk kepentingan pribadi dia sendiri gitu. Nah, itu namanya goal congruence. Setiap orang itu mungkin mempunyai pasti ya, bukan mungkin. Seorang itu pasti mempunyai goal congruence yang dia menyamakan gitu ya, melihat juga kepentingan pribadi dia sekalian gitu ya, dia ngelihat juga kepentingan perusahaan gitu. Nah, kadang goal congruence setiap orang tuh beda-beda gitu ya. Ada yang misalnya dia tuh pengennya kerjanya tuh efektif kayak gitu. Nah, bagaimana caranya dia ketika bekerja itu tuh menciptakan keefektifan. Tapi ada orang nih yang males-malesan gitu ya, motivasinya rendah, yang penting kerja tuh cepat selesai kayak gitu. Nah, gimana caranya dia akan membuat perusahaan itu tuh juga eh, kerja-kerjaan itu bisa cepat selesai kayak gitu. Nah, ini ada perbedaan nih antara goal congruent seseorang dengan orang lain itu yang mesti dipahami gitu. Jadi yang paling mendasar gitu ya dalam perilaku organisasi di sistem pengendalian mutu ini adalah goal congruence ini gitu. Karena goal congruence setiap orang itu tuh berbeda-beda. Slide ini itu ngejelasin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi congruence dari seorang individu itu apa sih gitu ya. Itu ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau dari internalnya sendiri, dari diri dia sendiri, si individu ini itu dipengaruhi oleh etos kerja. Kayak misalnya loyalitas, keuletan, semangat, kebanggaan dia dalam pekerjaan itu akan beda-beda gitu ya. Nah, itu dipengaruhi oleh itu etos kerja. Loyalitas satu dengan yang satunya lagi berbeda-beda, keuletan yang satu dengan satunya lagi berbeda-beda, dan itu akan mempengaruhi kongruensinya. Terus kemudian yang kedua adalah sikap terhadap norma. Jadi kalau misalnya tiap orang kan beda-beda ya, ada yang kerja dengan baik gitu ya, karena dia untuk ibadah. Ada yang kerja, alah nggak apa-apa lah, yang penting memenuhi kewajiban, menghalalkan ini aja, menghalalkan apa gaji yang dia terima aja. Nah itu pasti beda gitu ya. Sikap terhadap norma itu tuh tiap orang beda-beda dan itu akan mempengaruhi juga goal congruence kayak gitu. Nah, berikutnya itu faktor dari eksternal, misalnya budaya. Nah, budaya, misalnya nih budaya kerja gitu ya. Berusaha ini dulu pernah kursus bahasa Mandarin dan interaksi dengan orang-orang Chinese kayak gitu ya. Kalau di Cina itu di negara Cina sana itu tuh budayanya itu tuh kerja tuh 12 jam dan mereka itu emang suka bekerja kayak gitu, suka bekerja itu 12 jam. Kalau di Indonesia itu 8 jam dan kita mengedepankan work life balance. Jadi keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan. Nah, budaya antara Indonesia dan Cina ini tentunya berpengaruh pada kinerja orangnya. Nah, orang Cina mungkin terlihat jadinya gitu ya gila kerja kayak gitu ya. Kerjanya benar-benar ya karena memang budaya mereka kerja itu 12 jam gitu dan kerja itu adalah gaya hidup buat mereka. Sementara orang Indonesia ya work-life balance gitu. Banyak hal-hal yang selain kerja yang dia harus lakukan kayak gitu. Dan lain sebagainya lah kayak gitu ya. Work-life balance itu apa
keseimbangan antara kehidupan dan juga kerja. Nah, itu berpengaruh juga. Terus kemudian yang kedua itu gaya manajemen. Gaya manajemen di perusahaan itu berpengaruh juga untuk mempengaruhi goal congruent seseorang gitu, karena bagaimanapun juga etos dan lain sebagainya itu bisa dipicu salah satunya dengan gaya manajemen ini. Berusaha kemarin KKL MBS ya, KKL MBS tahun kemarin berusaha itu ikut rombongannya Prodi Manajemen Bisnis Syariah, dan salah satu kita berkunjung di Pocari Sweat. Itu adalah perusahaan Jepang banget gitu ya, yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa Timur kayak gitu. Dan di situ perusahaan ngelihat gaya manajemen dan lain sebagainya itu Jepang banget, Asia Timur banget gitu ya. Dan itu membuat karyawan-karyawan yang ada di sana itu lebih disiplin, lebih taat aturan dan lain sebagainya gitu. Berusaha ngelihat sendiri tuh pabriknya itu seperti apa, berjalannya operasionalnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi memang seperti itu kondisinya gaya manajemen di sebuah perusahaan gitu ya, perusahaan Jepang itu misalnya si Pocari Sweat itu ya benar-benar Jepang banget, dan itu mempengaruhi etos kerjanya, orang-orangnya itu jadi seperti apa kayak gitu. Terus yang ketiga adalah organisasi informal. Jadi kayak misalnya apa ya, serikat buruh dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi goal congruence dari seseorang kayak gitu ya. Jadi biasanya organisasi informal yang dia ikuti di luar perusahaan itu juga berpengaruh. Yang berikutnya adalah persepsi dan komunikasi. Bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana mempersepsikan sesuatu itu tuh juga ikut dalam mempengaruhi goal congruence ini. Berikutnya kita belajar mengenai sistem pengendalian formal. Jadi kalau pengendalian secara formal itu dilakukan pakai apa sih kayak gitu ya? Dengan adanya goal congruent dan lain sebagainya, itu tuh dilakukan dengan cara apa terusan kayak gitu kan? Nah, ini yang pertama itu adalah dengan aturan-aturan kayak gitu. Jadi adanya aturan-aturan itu sebenarnya adalah untuk mengendalikan secara formal, karena tertulis kan aturan-aturan. Jadi tertulis kayak gitu, jadi kita ngerti gitu, kita harus seperti ini. Jadi goal congruent dan lain sebagainya ini tuh agak lebih terkikis, jadi kita lebih berorientasi pada perusahaan gitu ya. Berikutnya yang kedua adalah pengendalian fisik gitu ya, kayak penjagaan keamanan, gudang-gudang yang terkunci, ruangan besi, password komputer, terus ada beberapa perusahaan juga kalau kerja itu harus pakai komputer kantor, nggak boleh pakai komputer pribadi gitu ya kalau mengerjakan tugas, karena itu bisa terpantau kayak gitu. Nah, pengendalian-pengendalian itu juga dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga itu adalah dengan adanya manual, kayak manual book, manual yang tertempel gitu ya, manual itu artinya itu apa sih? Manual itu ya ini apa namanya? Rincian gitu ya, itu tuh aturan, itu tuh harusnya seperti apa. Misalnya dalam pengendalian mesin ini, manualnya seperti apa, pengendalian mesin ini, apa namanya, caranya seperti apa. Nah, itu ada manualnya gitu ya. Terus berikutnya itu adalah pengamanan sistem. Sistem-sistemnya diatur gitu ya. Kayak misalnya ada password, terus kapan itu tuh portable dan kapan enggak kayak gitu. Nah, itu adalah pengamanan dari sistem-sistemnya. Macam-macam ya, setiap industri itu pasti beda pengamanan sistemnya. Nah, terus berikutnya adalah sistem pengendalian tugas. Gimana caranya biar efektif dan efisien gitu ya. Ada yang harus pakai mesin otomatis, ada yang pakai supervisor, ada yang lain-lain kayak gitu. Nah, ini setiap industri pasti juga tentunya beda, tapi pasti mereka punya ini nih aturan-aturan, pengendalian fisik, manual, pengamanan sistem, dan juga sistem pengendalian tugas. Berikutnya adalah jenis-jenis organisasi. Nah, di sini Bu Rosana tuh pengen kalian ngeliatin buku kalian. Di situ ada 3 macam struktur gitu ya, bagannya gitu ya. Bu Rosana akan jelasin pakai kata-kata. Kalian lihat gambarnya di buku. Di sini ada yang namanya struktur fungsional, struktur bisnis, dan struktur matriks, kayak gitu ya. Struktur fungsional itu bertanggung jawab atas fungsi-fungsinya. Misalnya strukturnya itu ada divisi pemasaran, divisi keuangan, divisi apa, kayak gitu ya. Jadi dia berfungsi bertugas sesuai fungsinya. Misalnya divisi pemasaran, ya fungsi dia sebagai orang pemasaran, memasarkan produk-produk dan jasa, kayak gitu kan. Nah, itu adalah struktur fungsional berdasarkan fungsi-fungsinya, dia bertanggung jawab atas fungsinya.
Berikutnya adalah struktur bisnis. Dia bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit gitu ya. Unit bisnis dan dia adalah semi independen kayak gitu. Jadi dia tanggung jawabnya itu tanggung jawab ke aktivitas-aktivitas. Misalnya dia manajer pabrik, berarti dia harus bertanggung jawab ya tentang aktivitas pabrik gitu ya. Terus misalnya dia manajer pemasaran gitu ya, manajer apalagi ya unit bisnis. Misalnya kalau ini Unilever ya, kalau ini Unilever bener ya, sorry sebut merek gitu ya. Unilever berarti dia aktivitas-aktivitas di unit-unitnya gitu ya. Misalnya di Sunlight, terus kemudian di mana lagi ya namanya? bukan PNG, bukan itu. Unilever itu tuh Sunlight, apa sih Rinso kayak itu ya merek-mereknya ya. Terus apa Fair and Lovely dan lain sebagainya. Nah, kalau struktur matrik, teman-teman bisa lihat di gambar gitu ya. Struktur matrik itu ada manajer fungsi A, manajer fungsi B, manajer fungsi C gitu ya. Dia menangani proyek apa gitu. Nah, jadi setiap proyeknya itu tuh ditangani oleh dia manajer ini itu tuh di proyek misalnya ini dia nangani, di proyek ini nangani, di proyek ini nangani. Misalnya manajer pemasaran gitu ya untuk beberapa unit bisnis, misalnya untuk Sunlight, untuk Rinso, untuk apa. Begitu juga untuk manajer keuangan, untuk Sunlight, untuk Rinso, untuk apa kayak gitu. Itu matrik namanya. Berikutnya kita akan belajar tentang fungsi controller. Namanya aja manajemen control system alias sistem pengendali manajemen gitu ya. Jadi kita belajar tentang pengendalian atau kontrol gitu ya. Jadi kita tuh mau ngomongin tentang controller. Controller itu apa sih? Kita sebelum ngomongin tentang fungsi-fungsinya ya, kita harus tahu dulu controller itu tuh apa. Controller itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen. Itu adalah controller. Orangnya yang mengendalikan SPM ini namanya adalah controller. Caranya dengan seperti apa sih? Caranya itu adalah dengan cara yang pertama adalah merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian itu tuh seperti apa. Jadi yang merancang sistem pengendalian itu tuh harus seperti apa. Misalnya pengendalian di pabrik kayak gitu ya. Itu caranya seperti apa, rancangannya seperti apa, aturannya seperti apa, manualnya seperti apa. Ya itu adalah fungsi dari controller itu merancang dan mengoperasikan. Yang kedua, menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan termasuk pengembalian pajak kepada para pemegang saham dan pihak-pihak eksternal lainnya. Dia juga bertanggung jawab atas ini. Yang kedua, menyiapkan dan menganalisis laporan, menginterpretasikan laporan-laporan pada manajer, dan dia juga menganalisis program dan proposal-proposal anggaran gitu, karena dia mengontrol keuangan juga. Dia juga melakukan supervisi, audit internal, dan mencatat prosedur-prosedur pengendalian unit. Dan yang terakhir, dia juga mengembangkan personel organisasi, pengendali, dan berpartisipasi dalam pendidikan personel manajemen. Jadi dia juga bertanggung jawab pada pengembangan personel-personelnya untuk mengendalikan gitu ya di manajemen kayak gitu. Karena bagaimanapun juga manajemen juga berkaitan dengan orang-orang kayak gitu ya. So, jadi fungsi controller ini yang secara umum gitu ya, itu ada dua. Yang pertama adalah relasi kejajaran organisasi. Untuk mengontrol pasti harus kita punya relasi karena kita mau mengontrol gitu ya. Jadi harus punya relasi kejajaran organisasi, siapapun yang kita kontrol, kita harus punya relasi ke sana. Dan yang kedua adalah controller unit bisnis. Jadi mau nggak mau gitu ya, kita harus di unit-unit bisnis itu harus tersambungkan gitu karena kita harus ngontrol unit-unit bisnis yang ada di perusahaan itu. Kalau kita sebagai seorang controller. Demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kita sambung di forum selanjutnya untuk tanya jawab dan diskusi.